Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Baik, untuk kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Kanzul Fikri dari STKIP Citra Bakti Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur. Baik, saya akan mencoba untuk memaparkan kembali apa yang disampaikan oleh uh, Dr. Sebelin tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dari strategi pembelajaran. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih itu strategi. Itu strategi adalah suatu pendekatan di mana yaitu secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Artinya ada batasan waktunya. Kemudian pembelajaran. Nah, pembelajaran sendiri itu juga memiliki definisi sendiri, yaitu yang pertama, yaitu tentang uh, mm, proses interaksi antar mahasiswa dengan dosen. Berikutnya yaitu bisa juga antara guru dengan siswa, ya, antara tutor dengan peserta didik. Nah, ini sesuai dengan apa yang ada di lingkungan belajar menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Dan berikutnya yaitu tentang pembelajaran itu sendiri. Selain memiliki arti yang tadi saya sampaikan, membaca juga memiliki definisi ya ini bisa didefinisikan seperti ini: suatu proses atau kegiatan yang sistematis, yaitu yang bersifat interaktif, ada timbal balik, yaitu ada conversation atau komunikatif antara dosen dan pendidik, tidak hanya satu arah tapi juga bersifat interaktif yang tadi saya sampaikan. Misal yaitu dengan dosen dengan mahasiswa, pendidik dengan peserta didik, guru dan siswa, dan begitu seterusnya. Dan berikutnya yaitu tentang uh, ini tentang pembelajaran itu sendiri. Jadi sekarang yaitu tentang gimana apa sih strategi pembelajaran. Nah, kalau yang tadi itu tentang pembelajaran saja. Nah, yaitu sekarang tentang strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran itu yaitu merupakan suatu prosedur pembelajaran dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik atau siswa atau siswi, yaitu mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur serta merencanakan bahan ajar. Jadi agar tercipta suatu proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan belajar. Jadi semuanya serba disiapkan di awal. Jadi tidak hanya tiba-tiba langsung ngajar on the spot saya akan ke sini, tapi tetap ada jangka sekarang, nanti, dan juga tujuan atau capaian belajarnya. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang pentingnya strategi pembelajaran ini. Ada beberapa apa hal yang sangat penting, yaitu yang satu, pentingnya strategi pembelajaran yaitu untuk memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran, ya. Dan yang kedua yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang pertama tadi itu memberi rumusan acuan. Jadi di awal itu para peserta didik atau siswa jadi mengetahui, oh nanti dalam kegiatan belajar saya akan melakukan kegiatan ini, aktivitasnya ini, tugasnya ini. Jadi mereka tahu di awal itu sudah mempersiapkan diri dulu meskipun belum actionnya atau aksinya. Dan yang kedua itu mencapai tujuan belajar. Jadi nanti siswa atau peserta didik maupun dosen maupun guru juga tahu nanti akan uh, capaiannya itu di sana arahnya. Jadi jalannya itu tahu meskipun di tengah jalan guru mengalami kesulitan atau melakukan improvement, tapi tetap tujuannya sama di sana. Nggak hanya melakukan improvement untuk pemaksimalan kegiatan pembelajaran, tapi juga tetap fokus arahnya. Final destinnya tetap tahu. Itu di sana. Yang berikutnya yaitu tiga, yaitu menarik minat belajar peserta didik. Nah, ini sangat penting sekali karena kalau guru hanya sekedar menyampaikan atau bisa diibaratkan hanya mengkasih suapan bagi siswa atau didiknya, itu akan sangat
kurang untuk bagi minat belajarnya. Alangkah baiknya jika guru juga nggak hanya menyuapi peserta didik, tapi juga mengajarkan gimana cara makan langsungnya, agar mereka juga tahu saya ingin bagian mana yang akan dimakan dulu atau dipelajari dulu. Baik, yang nomor 4 yaitu tentang memotivasi, mendorong, menggerakkan, serta membimbing dan mengarahkan peserta didik. Nah, untuk yang nomor 4 ini juga penting juga. Jadi selain memotivasi, mendorong, serta menggerakkan, membimbing dan mengarahkan peserta didik. Jadi peserta didik juga tahu, selain tadi yang pertama ada acuan, selain mereka tahu, oh nanti saya belajar seperti ini. Jadi mereka nggak hanya cukup tahu itu, tapi mereka juga alangkah baiknya jika tahu tentang tujuannya. Nanti setelah tahu langkah-langkahnya atau rumusannya, nanti melewati itu semua hingga mencapai tujuan di sana, mereka juga harus semangat dalam melakukan aktivitas semua itu melalui step-step yang ada. Nah, selain itu untuk membangkitkan minat belajar harus ada motivasi, mendorong. Itu nggak hanya ada dari diri peserta didik, tapi juga dari dosen, seperti yang definisi dari strategi pembelajaran itu. Jadi ada keterkaitan antara dosen dan juga peserta didik. Dan yang berikutnya yaitu ini tentang motivasi, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk motivasi di sini, yang pertama kita harus tahu apa sih itu motivasi. Motivasi itu bisa dikatakan suatu energi, kekuatan atau power, yaitu dari seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasme dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri personal itu sendiri maupun dari luar individu. Ya, jadi itu tadi tentang motivasi. Jadi seberapa kuat sih motivasi yang dimiliki individu itu akan banyak menjadi penentuan atau patokan terhadap kualitas perilaku yang ditampilkannya, yaitu baik dalam konteks belajar, dalam bekerja, maupun dalam kehidupan yang lainnya, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang motivasi belajar. Kalau tadi kan tentang apa sih motivasi itu, nah sekarang tentang motivasi belajar. Sama, yaitu dimana merupakan suatu dorongan internal atau eksternal, yaitu pada siswa-siswi atau peserta didik yang memberikan semangat, perhatian, kemauan, keinginan, dan cita-cita untuk belajar. Jadi guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Misal memberikan perhatian atau penguat. Jadi peserta didik nggak hanya sekedar dikasih, nggak hanya sekedar diarahkan, ditegasi, tapi juga diberikan penguat atau pujian. Nah, karena biasanya orang dari pujian itu akan membuat seseorang menjadi lebih bersemangat dalam belajar, percaya diri, dan kembali lebih termotivasi. Oleh karena itu, motivasi belajar untuk siswa amatlah penting, karena sebagai pendorong siswa untuk lebih giat dalam belajar agar memperoleh tujuan yang ingin dicapainya dalam belajar, yaitu memperoleh prestasi yang bagus. Seperti itu. Baik, dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya bagikan, yaitu tentang fungsi motivasi. Yaitu di mana fungsi motivasi ini itu sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kedua, yaitu sebagai penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang dicapai. Yang ketiga, yaitu menyeleksi perbuatan. Dan yang keempat, yaitu sebagai pendorong usaha untuk mencapai prestasi tersebut. Satu contoh bisa kita lihat bentuk motivasi di sekolah, yaitu motivasi anak itu berbeda-beda. Terus kemudian motivasi itu tidak timbul tiba-tiba, tapi ada ada gerakan atau action atau perilaku dari seseorang. Kemudian tapi motivasi itu harus timbul dari nggak hanya dari peserta didik, siswa, tapi juga dari dosen atau guru. Guru juga harus menstimulus